Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Triokta Sulfa Kimiawan MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi pemasaran. Di sini saya akan menjawab tugas-tugas yang Bapak berikan. Komunikator yaitu merupakan pihak yang membuat pesan dengan maksud tertentu untuk disampaikan kepada objek pesan, atau disebut juga dengan komunikan, yang punya maksud tertentu kepada objek agar objek tersebut bergerak sesuai keinginannya. Yang kedua, komunikan adalah pihak yang menjadi sasaran dari komunikator. Jadi komunikator yang baik tidak bisa mengabaikan komunikan yang hendak dia setujui, sekalipun produk yang dia jual sama. Tapi apabila komunikan berbeda, maka pesan yang disusun juga tidak ideal atau mengikuti konteks yang dimiliki komunikan. Yang ketiga, ada pesan adalah rumusan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan biasanya terwujud dalam bentuk simbol-simbol bahasa tertentu, walaupun tidak menutup kemungkinan diwujudkan dalam bentuk yang lainnya, seperti misalnya warna, perilaku, lambang-lambang, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada media, adalah sarana yang digunakan agar pesan yang dibuat oleh komunikator dapat tersampaikan pada komunikan. Ada banyak jenis media yang dapat dipakai seperti misalnya internet, gelombang radio, televisi, surat kabar, gelombang wifi, dan lain sebagainya. Dalam komunikasi pemasaran media, digunakan untuk membuat pesan yang telah dibuat oleh komunikator dan dapat diterima oleh konsumen sehingga konsumen memiliki minat untuk membeli produk yang telah dibuat oleh komunikator. Yang kelima, ada hambatan, yaitu hal-hal yang dapat mengurangi tingkat penerimaan pesan pada komunikan yang patut dipatahkan dalam sebuah komunikan karena berpeluang untuk membuat pesan tidak tersampaikan dengan baik, sehingga tujuan dari komunikan pun tidak akan tercapai dengan sempurna. Yang keenam, ada tujuan. Pokok dalam komunikasi pemasaran dapat dibilang adalah pengalaman untuk membeli produk yang dijual oleh perusahaan. Walaupun bentuk pesannya berbeda, akan tetapi tujuan pokok ini akan senantiasa menjadi goal akhir dari keseluruhan proses komunikasi pemasaran. Yang ketujuh, ada feedback ataupun umpan balik, adalah respon yang diberikan oleh komunikasi terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam sebuah komunikasi pemasaran dan oleh komunikator, karena dari situ dapat diketahui apakah komunikasi yang dilakukan sudah efektif dan efisien atau belum. Yang terakhir adalah produk, merupakan unsur pokok dalam komunikasi pemasaran karena dari produk itulah pesan dapat disusun dengan baik. Adalah sebuah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang memberikan nilai tambahan terhadap suatu perencanaan yang mendalam dengan cara melakukan evaluasi terhadap peran strategis dari berbagai macam ilmu komunikasi dan mengkombinasikannya untuk menghasilkan keakuratan, konsistensi dan efek komunikasi secara maksimal melalui integrasi dari pesan-pesan penayangan yang terpisah. 1. Efisiensi penyebaran informasi. Dengan adanya media komunikasi, terlebih yang high-tech, akan lebih membuat penyebaran informasi menjadi efisien. Efisien yang dimaksud di sini adalah penghematan dalam biaya, tenaga, pemikiran, dan waktu. Misalnya ketika ingin mempromosikan produk dari perusahaan, kita akan lebih efisien dan murah jika menggunakan media komunikasi seperti misalnya Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada memperkuat ekstensi informasi. Dengan adanya media komunikasi yang canggih, kita dapat membuat informasi atau pesan yang lebih kuat dan berkesan terhadap audiens atau komunikan. Yang ketiga, ada mendidik atau mengarahkan dan mempersuasi. Media komunikasi
yang berteknologi tinggi dan lebih menarik audiens. Hal yang menarik tentunya mempermudahkan komunikator dalam mempersuasi atau mendidik dan mengarahkan karena adanya efek emosi positif. Yang keempat, ada media komunikasi berteknologi tinggi tentunya lebih menyenangkan atau bagi yang familiar dan dapat memberikan hiburan tersendiri bagi audiens tersebut. Bahkan jika komunikasi itu bersifat heated, maka nilai jualnya pun akan semakin tinggi. Misalnya presentasi seorang marketing akan lebih mempunyai nilai jual yang tinggi dengan menggunakan media komunikasi yang berteknologi tinggi tersebut. Dan yang terakhir nomor 5, kontrol sosial atau media komunikasi yang berteknologi tinggi akan lebih mempunyai fungsi pengawasan terhadap kebijakan sosial. Seperti misalnya informasi yang disampaikan melalui TV dan internet akan lebih mempunyai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, sehingga pemerintah menjadi cepat tanggap terhadap dampak kebijakan tersebut. Soal terakhir yaitu nomor 4, pengenalan kebutuhan atau proses pengambilan keputusan konsumen. Produk tertentu, buatan perusahaan atau dengan merek dagang dimulai sejak mereka merasakan suatu kehidupan yang rasanya membutuhkan dampak terangsang menjadi dorongan membeli atau tidak produk tersebut. Dan dorongan tersebut dapat dipengaruhi dari dalam maupun dari luar konsumen. Yang kedua, B, pencarian alternatif informasi, yaitu intensitas upaya konsumen mencari informasi tentang produk yang mereka butuhkan ditentukan oleh berbagai macam sebab, antara lain mendesak kebutuhan dan nilai produk. Apabila kebutuhan barang atau jasa sangat mendesak, mereka tidak begitu cepat mencari informasi tentang produk yang dibutuhkan. Secara umum, konsumen memiliki 5 sumber informasi tentang produk yang dia inginkan. Mereka membeli informasi internal, yang pada banyak kasus konsumen mempunyai pengalaman pribadi tentang kebutuhan produk yang sedang mereka rasakan. Informasi kelompok, sumber informasi lainnya yang digunakan konsumen untuk mencari tahu tentang produk yang dibutuhkan adalah keluarga, teman, tetangga, sahabat, teman sekolah, atau teman sejawat, dan lain-lainnya. Informasi komersial atau pemasaran. Informasi dapat diperoleh dari iklan, penjelasan, dan sales eksekutif. Sales promosi perusahaan pedagang eceran, dan dari pameran atau produk lainnya. Informasi publik tentang produk antara lain berupa brosur yang diterbitkan oleh produsen. Yang ketiga, C, penilaian berbagai macam informasi yang terkumpul. Konsumen menggunakan informasi produk yang berhasil mereka kumpulkan sebagai bahan pertimbangan, jatuhnya pilihan pada produk dengan merek tertentu juga mengikuti suatu proses. Sebabnya sebelum menjatuhkan pilihan, konsumen menilai keunggulan antara produk yang lain dengan produk yang lainnya. Dan disitulah mereka akan memilih produk mana yang akan dia cari. Dan yang terakhir, keputusan pembeli. Bila mana tidak ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tersebut dengan merek yang menjanjikan, paling banyak atribut yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Tapi seringkali juga konsumen pada saat membeli atau memutuskan biasanya muncul faktor-faktor yang menghambat keputusan pembelinya. Evaluasi konsumen pasca pembelian mempunyai arti penting. Produsen pengalaman konsumen mengkonsumsi produk mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan. Pembeli produk yang sama pada saat mereka butuhkan, kesediaan konsumen membeli produk merupakan salah satu saran yang diperlukan perusahaan untuk mempertahankan kegiatan bisnisnya. Sekian yang dapat saya jabarkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.